Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farah Nabila Noviantika dari Prodi S1 Keperawatan di Stikim Jakarta. Kali ini saya akan memberikan promosi kesehatan tentang diare. Apa sih diare itu? Diare adalah BAB yang konsistensinya itu cair atau hanya berupa air saja dan frekuensinya itu lebih dari 3 kali sehari biasanya ya. Di sini itu ada tanda-tanda diare. Tanda-tanda diare itu ada BAB cair, muntah, kadang demam, malas makan dan minum, malas bergerak atau lemas, dan sedikit rewel atau kencing sedikit, dan dehidrasi atau kekurangan cairan. Penyebabnya itu ada apa aja sih? Untuk penyebabnya itu ada infeksi virus atau bakteri, makanan atau nutrisi, makanan tidak higienis, botol susu yang tidak steril, dan pemberian ASI yang tidak eksklusif pada bayi 0 sampai 6 bulan. Selanjutnya itu ada gangguan kesehatan, misalnya sakit campak, dan selanjutnya ada faktor lingkungan dan perilaku, lingkungan kotor, tidak cuci tangan, sebelum menggunakan Apa sih penyebab diare itu? Penyebab diare, yang pertama itu ada infeksi virus atau bakteri, yang kedua ada makanan atau nutrisi, misalnya itu makanan tidak higienis, botol susu yang tidak steril, dan pemberian ASI yang tidak eksklusif pada bayi 0 sampai 6 bulan. Selanjutnya itu ada gangguan kesehatan, misalnya itu sakit campak. Selanjutnya ada faktor lingkungan dan perilaku, lingkungan kotor dan tidak cuci tangan sebelum makan atau setelah BAB. Itu sangat amat biasanya itu anak kecil yang jarang banget cuci tangan, abis main itu biasanya dia langsung makan aja kan. Nah, itu sangat berpengaruh. Dan ada psikologi anak, misalnya itu anak takut dan cemas. Untuk bahayanya itu apa sih bahaya diare itu? Kekurangan cairan atau lemas mengakibatkan kehabisan cairan dan bahkan bisa sampai meninggal. Makanya kalau misalnya ada anak-anak yang terkena diare itu harus cepat-cepat ditangani. Bukan hanya anak-anak sih, orang dewasa juga. Mencegah diare itu ada dua. Yang pertama itu ada peningkatan kesehatan perorangan dan lingkungan. Misalnya itu gunakan air bersih yang cukup, cuci tangan dengan sabun dan air bersih, BAB di jamban, buang tinja bayi di jamban. Yang kedua itu ada peningkatan daya tahan tubuh melalui pemberian ASI, pemberian makanan pendamping ASI, imunisasi campak. Itu untuk bayi dan balita ya. Selanjutnya di sini ada cara mengatasi diare di rumah. Yang pertama itu ada segera beri banyak minum. Cairan yang tersedia di rumah tangga bila ada, beri oralit. Oralit untuk anak umur kurang 1 tahun itu dimulai dari 1/4 gelas sampai 1,5 gelas. Untuk umur 1 sampai 4 tahun itu dimulai dari setengah gelas sampai 1 gelas. Untuk anak umur 5 tahun ke atas itu 1 sampai 1,5 gelas. Untuk cara penyiapan oralit itu, yang pertama ada sediakan 1 gelas air matang. Itu kira-kira 200 ml. Terus selanjutnya ada masukkan semua bubuk oralit. Terus selanjutnya itu aduk sampai larut. Cara mengatasi yang kedua itu ada teruskan pemberian makanan. Teruskan dan tingkatkan pemberian air susu ibu atau ASI pada bayi yang masih menyusui. Terus anak usia di atas 6 bulan itu berikan makanan tambahan. Selanjutnya itu ada beri makanan lebih sering dari biasanya, jangan beri makanan yang merangsang. Yang ketiga itu ada segera ke puskesmas atau rumah sakit bila tidak membaik dalam 3 hari atau ada salah satu tanda. Misalnya itu diare terus-menerus, muntah berulang-ulang, rasa haus yang nyata, makan atau minum sedikit,
demam, dan ada darah dalam tinja. Demikian promosi kesehatan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.